Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Adri Darmawan dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah komponen elektronika yang bernama transducer. Jadi transducer ini banyak sekali digunakan di rangkaian elektronika. Maka dari itu saya akan mempresentasikannya di video kali ini. Jadi dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian transducer, berisi tentang penjelasan transducer, 2 jenis transducer, berisi tentang jenis transducer dan fungsinya, 3 penggabungan transducer input dan output, berisi tentang perangkat gabungan transducer input dan output, 4 aplikasi transducer, berisi tentang aplikasi dan beberapa jenisnya. Jadi perlu kalian ketahui, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari si transducer ini. Setelah itu saya akan menjelaskan jenis-jenis transducer. Jadi transducer itu dibagi menjadi 2 dan memiliki banyak fungsi. Jadi saya akan menjelaskannya di video kali ini. Nah, setelah itu penggabungan transducer input dan output. Jadi di materi ini ada perangkat gabungan yang merupakan transducer input dan output. Setelah itu ada aplikasi transducer. Artinya, transducer ini memiliki banyak sekali pengaplikasian. Maka dari itu saya akan membahasnya di video kali ini. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian transducer. Transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Jadi contohnya misalnya energi listrik menjadi ke energi panas, itu pasti ada kaitannya dengan transducer. Karena si transducer ini biasanya dia akan mengkonversikan dari energi satu ke energi lainnya. Jadi bentuk energinya yaitu pertama energi listrik, kedua energi mekanikal, ketiga energi elektromagnetik, keempat energi kimia, kelima energi bunyi, keenam, energi panas. Nah, pada umumnya, semua alat dapat mengubah energi atau mengkonversi suatu energi ke energi lainnya disebut transducer. Perlu kalian ketahui bahwa si transducer ini pasti terdapat di rice cooker yang biasa memasak nasi. Karena apa? Dia mengubah dari energi listrik ke energi yang panas. Setelah itu nomor 2, jenis-jenis transducer. Berdasarkan fungsinya, transducer dibagi menjadi 2, yaitu transducer input. Nah, ini adalah mic. Mic adalah contoh dari transducer input. Transducer input merupakan transducer yang dapat mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik maupun resistansi, yang juga kemudian dikonversikan ke tegangan atau sinyal listrik. Transducer input juga sering disebut sensor. Setelah itu transducer output. Nah, ini nih loudspeaker. Loudspeaker biasanya yang digunakan untuk mengeraskan suara. Nah, kayak di musola-musola itu tuh pasti pakai loudspeaker. Transducer output merupakan transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik, physical energy, seperti contohnya loudspeaker. Loudspeaker mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia. Transducer input. Pada transducer input, energi fisik dapat berbentuk cahaya, tekanan, suhu maupun gelombang suara. Seperti contohnya mikrofon. Mikrofon dapat mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang dapat menghantarkan melalui kabel listrik. Transducer input sering disebut juga dengan sensor. Komponen elektronika yang digolongkan sebagai transducer input yaitu light dependent resistor, mengubah cahaya menjadi resistansi hambatan, termistor, mengubah suhu menjadi resistansi, variabel resistor. Nah, ini adalah potensiometer. Jadi si potensiometer nih apabila kita putar itu dia menghantarkan resistansi. Nah, itu tuh potensiometer, misalnya kita putar itu tuh dia menghantarkan resistansi gitu. Biasanya yang banyak digunakan di potensio tuh kayak speaker tuh, speaker.
Jadi potensio ini mengubah posisi menjadi resistansi. Ya, keempat tadi mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Transducer output. Pada transducer output, contohnya loudspeaker, mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia. Perangkat elektronika yang digolongkan sebagai transducer output yaitu LED, mengubah listrik menjadi energi cahaya. Biasanya LED itu banyak yang dipakai yang di atas rumah tuh, atau kayak hiasan-hiasan tuh kan ada warna-warni itu termasuk LED. Kedua, lampu. Nah, lampu ini yang biasa pasti kita gunakan. Kalau gelap itu pasti kita memakai lampu. Nah, ini termasuk transducer output karena dia bisa mengubah dari energi satu ke energi lainnya. Ketiga, loudspeaker mengubah sinyal listrik menjadi suara. Nah, keempat, heater. Heater adalah sebuah alat yang biasanya digunakan di hotel tuh, kayak biasanya tuh untuk menghangatkan air. Biasanya di kamar-kamar situ pasti ada kan biasanya untuk menghangatkan, memanaskan air. Nah, itu adalah fungsi dari si heater, mengubah energi listrik menjadi energi panas. Ketiga, penggabungan transducer input dan output. Dalam perangkat elektronika, yang dimaksud terdiri dari sensor, transducer input, dan aktuator, transducer output, yang mengubah suatu energi menjadi bentuk energi lainnya dan kemudian mengubahnya lagi menjadi energi yang lain. Seperti contohnya pengukur suhu badan, termometer yang mengkonversikan atau mengubah suhu badan kita menjadi sinyal listrik. Transducer input sama dengan sensor suhu, kemudian diproses oleh rangkaian elektronika tertentu menjadi angka atau display yang dapat dibaca oleh kita. Transducer output sama dengan display. Kita masuk ke materi keempat, yaitu aplikasi transducer. Berdasarkan aplikasinya, transducer dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu transducer elektromagnetik seperti antena, tap head, disk head, magnetic cartridge. Kedua, transducer termoelektrik seperti komponen NTC dan PTC thermocouple. Ketiga, transducer elektrochemical seperti hydrogen sensor, pH probes. Keempat, transducer elektrooptikal seperti lampu LED, dioda laser, lampu pijar, tabung, CRT. Yang kelima, transducer elektromekanikal seperti rotary motor, potentiometer yang sudah saya jelaskan tadi, airflow sensor, dan load cell. Keenam, transducer elektroakustik seperti loudspeaker, earphone, mikrofon, ultrasonic, transceiver. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Jadi itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.